Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa kembali pagi hari ini dalam Dinamika RRI edisi Senin tanggal 26 Oktober 2020. Apa kabar Anda semua? Semoga saja kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita masih diberi kesehatan dan juga keimanan dalam menjalankan hidup ini. Pendengar, hari ini Senin, tepatnya tanggal 26 Oktober, Satlantas di seluruh Indonesia akan mengadakan operasi Zebra Seligi 2020. Untuk Tanjung Pinang, Satlantas Polres Tanjung Pinang akan melaksanakan operasi Zebra ini nanti di beberapa titik ya. Tujuannya, sasarannya adalah pertama adalah kelengkapan SIM dan STNK, kemudian helm yang standar SNI, melawan arus, penggunaan safety belt, dan lain sebagainya. Nanti kita akan berdialog tentang masalah operasi Zebra yang dilaksanakan pada hari ini, dan saya sudah tersambung dengan Kasat Lantas Polres Tanjung Pinang, AKP Tengku F. Kennedy, SHSIK, MM. Selamat pagi, Iya, Pak. Pak Tengku. Selamat pagi, Pak. Apa kabar Pak? Sehat, Pak? Alhamdulillah, luar Baik, biasa sehat. Pak Tengku. Hari ini dilaksanakan operasi Zebra Seligi 2020, Pak ya. Betul, Tadi Pak. Hari sedikit ini saya kita, sudah memberikan gambaran bahwa yang pertama, operasi ini adalah kelengkapan administrasi pengemudi atau SIM STNK. Kemudian penggunaan helm standar SNI, melawan arus, dan penggunaan safety belt. Itu Pak ya? betul. Oke. Mungkin bisa ditambahkan Pak dari yang saya sampaikan ini? Ya, terima kasih, Pak Suwardi ya. Siap. Ya, jadi gini, Pak Suwardi, kita memang hari ini akan melaksanakan kegiatan Operasi Zebra Seligi 2020, khususnya di wilayah Tanjung Pinang. Baik. Untuk sasaran kami, pada prinsipnya kita tetap melaksanakan kegiatan selektif prioritas terhadap pelanggar lalu lintas, yaitu diantaranya seperti yang sudah Pak Suwardi sampaikan tadi, yaitu menggunakan helm, kemudian terkait dengan administrasi kendaraan, melawan arus, kemudian anak di bawah umur, kendaraan yang tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan, balap liar. Iya. Termasuk mengemudi dalam pengaruh alkohol Pak ya, dan obat-obat terlarang Pak ya. Itu merupakan sasaran prioritas kita dalam pelaksanaan operasi Seligi ini. Itu dirazia semua Pak? Jadi gini Pak, untuk saat ini kita kan sedang dalam kondisi pandemi COVID-19. Iya. Jadi untuk pelaksanaan kegiatan yang sifatnya razia secara masif itu kita tidak laksanakan. Makanya dalam pelaksanaan kegiatan ke depan ini kita hanya melaksanakan secara selektif prioritas. Jadi hanya yang pada saat kita laksanakan kegiatan patroli mungkin, pada saat kita melaksanakan kegiatan pengaturan di pagi hari, ya kan, malam. Itu apabila kita lihat secara kasat mata masyarakat melakukan pelanggaran yang kasat mata ini kan bisa dilihat mungkin merawan arus kan bisa kita lihat tuh. Kemudian menggunakan HP kan bisa kita lihat. Nah, itu kita akan langsung melakukan penindakan di tempat. Jadi tidak kita laksanakan secara masif seperti dulu. Oke. Jadi nanti ini petugas Satlantasnya akan selalu berkeliling gitu Pak, tidak di satu tempat saja? Iya, dia akan terus istilahnya sekalian melaksanakan kegiatan patroli dan tidak melaksanakan kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang gitu. Yang dirazia nanti ini apakah pengguna kendaraan roda 2 atau roda 4 juga termasuk Pak? Semuanya Pak. Semuanya? Kalau misalnya, iya semuanya kita jadikan sasaran. Namun yang sangat kita prioritaskan yaitu ada tiga
ada 3 pelanggaran yang sangat kita prioritaskan sesuai dengan yang sudah kita koordinasikan dan sering kita temukan di lapangan, seperti menggunakan helm itu kan sering dilakukan pelanggaran itu. Kita kan juga harus menekan yang namanya masyarakat pengendara itu tidak menggunakan helm. Kemudian pengendara anak di bawah umur kan, ini merupakan prioritas kita supaya dalam pelaksanaan kegiatan itu masyarakat anak-anak ini akan terhindar dari kecelakaan karena kan rawan kan. Iya, Pak. Kemudian yang terakhir terkait dengan administrasi kelengkapan kendaraan seperti SIM, STNK, gitu-gitu Pak. Baik, Pak Tengku, kalau katakanlah razia dimulai hari ini sampai tanggal 8 November Pak ya. Betul. Yang katakanlah ada yang kena razia menggunakan helm tidak standar ataupun razia dia ketangkap. Kalau yang mempunyai SIM saja kemudian STNK tidak ada, apakah ini ikut kena razia nanti? Ya itu kita tidak razia Pak, Pak Suwardi. Kita hanya melakukan pemeriksaan. Jadi apabila nanti kita temukan yang bersangkutan ini tidak menggunakan helm misalnya kan, kita kan tidak tahu nih. Biasanya kalau misalnya razia itu kan kita otomatis kita semuanya wajib kita hentikan, kemudian kita lakukan pemeriksaan, kita lihat dia ada pelanggarannya, mungkin SIM ataupun tidak itu kan kita langsung lakukan penindakan. Kalau ini kita hanya yang prioritas Pak. Prioritas itu misalnya yang mengakibatkan fatalitas kecelakaan. Contoh misalnya yang bersangkutan melawan arus. Nah, misalnya lagi one way, kemudian yang bersangkutan melawan arus kita temukan, kita langsung lakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Jadi tidak ada kita laksanakan razia secara langsung gitu. Apabila kita temukan yang bersangkutan ini dia melawan arus, itu kan merupakan suatu pelanggaran tuh. Sudah ada. Kemudian baru kita cross check apakah yang bersangkutan ini punya SIM, kemudian surat kendaraannya itu ada gitu. Seperti itu Pak Suwardi. Baik, jadi ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Lantas nomor 22 tahun 2009 Pak ya? Betul. Betul Pak. Ada juga pertanyaan nih Pak Tengku, bahwa kalau ada razia katanya jangan diberitahu. Maksudnya nanti kalau memang ada razia ketangkap, ada efek jera bagi pengendara itu Pak. Katakanlah dia mungkin kaca spionnya tidak lengkap, tidak membawa SIM atau STNK. Jadi jangan diberitahu Pak. Oh, itu tidak benar itu Pak Suwardi. Jadi sebelum pelaksanaan kegiatan operasi ini, kita sudah melakukan sosialisasi sebelumnya. Mulai dari sosialisasi melalui media, kemudian kita melakukan sosialisasi melalui sarana pemasangan spanduk, ya kan? Dan ini salah satunya kita juga sosialisasi secara dengan interaktif dengan media elektronik supaya masyarakat mengetahui bahwa saat ini kita melaksanakan kegiatan operasi tersebut. Oke. Baik, ini kan sekarang sedang masa pandemi Pak ya. Kemudian nanti kalau pengguna kendaraan, katakanlah mungkin di roda 2 atau roda 4 yang tidak menggunakan masker, apakah ini juga nanti akan diperiksa juga Pak? Nah, yang jelas apabila yang bersangkutan tidak menggunakan masker, itu memang nanti kita akan lakukan peneguran kepada yang bersangkutan. Karena kan kalau misalnya langsung ke individu atau manusianya kan tidak mungkin kita tilang manusianya. Iya. Gitu. Jadi hanya kita ingatkan, kemudian yang bersangkutan kita wajibkan untuk mencari masker, dan kalau memang pun tidak ada, kita sampaikan kepada yang bersangkutan supaya mencari dulu. Oke, baik. Pak Tengku, boleh kita berdialog, nanti pendengar kita juga ingin bertanya Pak ya, boleh Pak ya? Boleh Pak, tapi saya sebenarnya mau memperkenalkan diri dulu nih Pak, kan saya baru nih. Boleh, silakan. Dari tadi kita ngobrol kan mungkin Bapak taunya nama saya aja kan. Ya, silakan Pak Tengku. Jadi dalam kesempatan ini Pak Suwardi, kami selaku Kasat Lantas Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Tanjung Pinang yang baru, kami memperkenalkan diri, nama kami Teguh Fajrial Kennedy, untuk pangkat Ajun Komisaris Polisi. Sebelum saya berdinas di sini, saya berdinas di Polda sebagai Kasubag Rumasan Was. Dan sebelum itu saya juga menjadi Kasat Lantas Karimun Pak, Tanjung Balai Karimun sebelumnya. Sudah pernah di Karimun ya? Iya, betul Pak. Selanjutnya untuk asli saya, itu saya berasal dari daerah Aceh.
Kemudian untuk saat ini kami diberikan amanah untuk menjadi Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Tanjung Pinang. Kami secara pribadi dan institusi mohon doa pada masyarakat sekalian dan dukungan serta kerjasamanya dari semua pihak. Baik. Semoga apa yang kita laksanakan ke depan kita bisa bekerja sama dengan baik dan apa yang menjadi harapan kita semua yaitu mewujudkan Kamsel Ticar Lantas di wilayah Tanjung Pinang itu dapat terwujud. Baik. Itu Pak Suwardi. Baik. Kapolresnya baru juga Pak ya, Pak Fernando ya. Betul Pak Baik. Fernando. Selamat bertugas di Kota Tanjung Pinang. Semoga sukses baik Pak Kapolres dan jajarannya seluruhnya Pak. Iya, terima kasih banyak Pak. Mohon doa dan dukungannya. Oke. Pak Tengku sudah ada penelpon Pak. Selamat pagi. Silakan. Selamat. Halo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Pak Suwardi. Ya, silakan Pak Siswanto. Ya, selamat pagi Bapak Kasat Lantas. Ya, silakan Pak Siswanto. Senang suaranya agak berdialog dengan Bapak lewat RRI Pak ya. Ya, silakan Pak Siswanto. Ada Pak Tengku Fahrial. Ya, selamat pagi Pak Tengku. Jadi, selamat pagi Pak Siswanto. Kita melihat ya, saya juga orang Tanjung Pinang Pak ya, melihat fenomena di masyarakat begitu. Ada suatu hal yang menurut pribadi saya sangat mengkhawatirkan ya. Fenomena apa itu? Misalnya orang mau membelok kiri atau kanan, itu sebelum jarak jalannya mau dimasukin atau dibelokin itu jauh-jauh dari sana dia mengambil jalur ke kiri begitu atau ke kanan. Kalau misalnya motor mungkin tidak masalah, ya mungkin itu sebenarnya salah juga. Tapi ini mobil yang melakukan begitu. Iya. Jadi kita kadang-kadang ngeri melihatnya. Jadi mendadak memberi aba-aba gitu? Bukan, kalau kita Pak, kalau misalnya membelok ke arah kanan atau kiri kan, misalnya gang atau jalan ya simpang 4 begitu kan, dia jauh-jauh dari sebelum jalan itu udah mengambil ke kanan atau ke kiri Pak. Wah, udah ngambil duluan gitu kan. Jadi ini kan sebenarnya secara aturan kan salah kan, bisa apa istilahnya itu mencelakakan pengendara lain. Tapi fenomena ini sering terjadi di Tanjung Pinang begitu. Ini mudah-mudahan polisi Polantas lah bisa mengambil berat lah masalah ini. Itu yang pertama. Yang kedua, mudah-mudahan saya menghimbau lah kepada anggota Polri ya, yang Polantas berilah contoh yang terbaik pada masyarakat Tanjung Pinang. Saya melihat keseharian ya, bukan dalam operasi zebra ini atau apa begitu ya, itu saya masih melihat ada oknum-oknum polisi Polantas itu justru juga melanggar aturan-aturan yang beliau-beliau ini udah tahu begitu. Misalnya menggunakan handphone, ya saya nggak tahu ini dalam keadaan bertugas atau bagaimana, apakah ada dispensasi ya, juga masih menggunakan handphone baik di kendaraan roda 2 maupun kendaraan patroli begitu. Apakah ini dibenarkan atau bagaimana? Kita bingung gitu loh Pak. Mudah-mudahan ke depan ya lebih baik lagi lah. Terima kasih. Baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita terima lagi, sabar Pak Tengku. Mungkin ada 4 atau 5 penelpon nanti ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan Bapak siapa? Dengan Pak Tri Pak. Pak Tri di mana? Lagi on the way Pak. Oke, jangan ngebut-ngebut Pak Tri. Siap. Silakan Pak Tri. Izin Pak, para narasumber. Boleh dikecilkan volume radionya Pak Tri? Oke. Jadi saya ingin bertanya, ini kelengkapan atau helm sebagai knalpot itu hanya untuk masyarakat sipil atau untuk polisi juga ya? Kebetulan saya lihat polisi juga ini ada yang nggak pakai BM, nggak pakai knalpotnya juga racing segala macam, atau peraturan ini hanya untuk masyarakat biasa, polisi bebas gitu. Terima kasih. Baik, dari Tri yang lagi on the way ya, penggunaan kendaraan. Berikutnya, halo selamat pagi. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Kasim silakan Pak. Iya, yang pertama saya sampaikan, kita ada mereka kan sudah 75 tahun. Tapi tata tertib ini tidak dijalankan dengan baik. Tidak akan berhasil sampai kapanpun, kecuali tegas. Dari Polantas itu seperti anak SMP sekarang kan bawa kendaraan banyak. Jadi kerjasama dengan guru itu tidak dibenarkan sebenarnya. Tapi dengan alasan macam-macam itu bawa terus. Jadi percuma juga kalau tidak tegas itu titik.
Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam Pak Kasim. Ya, harus tegas pihak kepolisian khususnya Satlantas. Selamat pagi. Selamat pagi, Bung Suwardi. Ya, silakan Pak Haryanto. Ya, terima kasih Bung Suwardi. Selamat pagi Pak Tengku. Iya, selamat pagi Pak. Ya, saya mau nanggapi masalah Raja Zebra kita nih. Jadi kalau saya harap, Pak Polisi kadang lihat simpang-simpang ada lampu merah, menang kiri lewat. Suratnya yang aluran halus terus dia tak mau ngalah. Saya minta Pak Polisi juga harus beri contoh untuk masyarakat umum juga. Kadang-kadang saya selalu ketemu. Kita nak lurus. Kadang menandang lampu kiri bisa belok, dia udah ikuti, dia tak mau mengalah. Jadi saya harap itulah bikin contoh untuk kita masyarakat supaya kita lihat, Pak Polisi tak berani lewat, kita tunggu juga. Itu kadang Pak Polisi pun nggak gitu, jadi macam mana. Jadi kita mau bilang payah. Terus masalah kedua, Maharazia. Kalau bisa kita jangan bilang, ini hari raja di Batu 5 atau Batu 4 atau Batu 3, tak perlu. Yang penting sudah umumkan kita tanggal sekian raja 2 minggu sudah. Jadi jangan kita kasih tahu tempat, jam sekian ada raja di tempat sini. Nanti orang tinggal tak lewat juga yang tak lengkap. Terus urusan pajak kendaraan motor, saya harap Pak Polisi digampangkan. Supaya orang mau bayar. Kadang dia KTP asli, kadang dia nggak sempat, dia pergi kerja. Tapi disuruh anaknya atau saudaranya suruh buat KTP asli, masih minta surat kuasa, macam mana? Jadi orang tinggal malas mau bayar pajaknya juga. Terima kasih, Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam. Kita stop dulu ya, 4 penelpon dulu. Ini luar biasa Pak Tengku ya, pertanyaan dari pendengar kita nih Pak Tengku tentang operasi zebra ini. Silakan satu persatu mungkin bisa diklarifikasi nih Pak. Oke, terima kasih atas penyampaiannya. Yang pertama, Pak Suwardi. Ya. Pak Suwardi. Siswanto. Oh, Siswanto, sorry Pak Suwardi. Ya. Terkait dengan masalah berbelok ya. Di persimpangan. Memang di sini kan kita pada prinsipnya harus sabar sebenarnya. Seperti pengendara-pengendara pada umumnya yang bersangkutan ini memang sering terjadi karena ketidakpahaman dari masyarakat sendiri dalam hal berbelok. Dia terlalu melambung ya dalam mengambil jalur, sehingga terkadang terjadi kecelakaan diakibatkan karena yang bersangkutan mungkin tidak memperhatikan dan tidak memberikan prioritas terhadap kendaraan yang memang pada intinya dia menggunakan jalur utama. Namun ke depan kami akan melakukan koordinasi untuk mencari solusi terkait dengan masalah ini, yaitu dengan mengkomunikasikan ini dengan Dinas Perhubungan, yaitu untuk memasang mungkin semacam rambu ataupun ya himbauan-himbauan terkait dengan masalah tersebut. Kemudian untuk ke depan mungkin untuk percepatan, karena ini merupakan hal yang memang riskan, untuk mengingatkan masyarakat kita akan mendahului, nanti kita akan lakukan pemasangan terkait dengan rambu portable tersebut. Oke, baik. Jadi mudah-mudahan dengan kita lakukan upaya ini masyarakat bisa mengetahui, dan kita juga akan terus menggelorakan atau mengglorifikasikan terkait dengan teknis untuk berkendara tersebut. Kemudian yang kedua, oknum anggota ya yang tetap melanggar peraturan lalu lintas gitu ya. Iya. Terutama menggunakan HP. Jadi terkait dengan masalah ini kami karena mengingat juga pimpinan kita yang baru, ini merupakan permasalahan yang memang betul-betul harus segera kita tindak lanjuti, dan ini nanti akan kami sampaikan kepada pimpinan ya, mungkin pada saat kegiatan apel pimpinan. Nanti terus akan kita ingatkan kepada personil supaya jangan sampai menggunakan atau melanggar peraturan yang sudah ada aturannya, dan kita ini sebenarnya harus menjadi contoh sebagai aparat penegak hukum, kemudian sebagai perwakilan dari negara untuk memberikan contoh teladan kepada masyarakat. Karena aturan kan memang harus kita patuhi, apalagi polisi otomatis harus lebih kita junjung tinggi kan, memang udah jadi aturan. Dan apabila pun kalau memang kita temukan langsung di lapangan, saya pribadi dan
nantinya kami akan sampaikan juga kepada pimpinan, kepada Bapak Kapolres mungkin terkait dengan hal ini. Kita akan lakukan tindakan tegas terhadap personil tersebut. Yeah. Kalau memang kita memungkinkan untuk lakukan penindakan, ya kita lakukan penindakan. Mungkin kita lakukan penilangan, kita penilangan seperti itu. Baik. Kemudian Pak Tri ya, terkait dengan kelengkapan polisi. Ya. Iya Pak. Kelengkapan polisi misalnya kendaraannya tidak menggunakan spion gitu ya Pak ya? Ya, masih menggunakan kendaraan dinas juga tadi ya? Masih menggunakan kendaraan dinas, namun mungkin pada saat pelaksanaan kegiatan dia tidak lengkap ya? Iya. Tidak lengkap kendaraannya, itu kita akan laksanakan kegiatan pengecekan langsung kepada masyarakat. Sebelum pelaksanaan operasi, khususnya operasi penegakan hukum, kita akan laksanakan razia terlebih dahulu kepada masyarakat. Nanti kita akan kepada aparat sebelum ke masyarakat. Jadi kita akan laksanakan razia, kita akan memberikan contoh kepada masyarakat, kemudian kita akan berkomunikasi dengan si Propam terkait dengan kegiatan tersebut. Jadi selain dari lantas juga ada pengawasan internal kita yang melaksanakan kegiatan itu supaya personil ini juga paham dia. Baik. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan kita juga sebelumnya harus dirazia dulu, jangan masyarakat yang dirazia baru kita sendiri kita melanggar kan gitu. Oke. Nah, kami pun di sini terima kasih Pak atas informasi-informasi ini, memang sangat bagus sekali, menjadi masukan bagi kami supaya dalam pelaksanaan ke depan kita pun akan lebih mawas diri pada intinya. Sebelum kita terjun ke lapangan, kita harus memperbaiki diri sendiri dulu. Jangan masyarakat kita suruh bagus, tapi kita sendiri malah tidak bagus kan gitu. Kemudian Pak Kasim ya. Ya, harus tegas katanya nih Pak. Harus tegas terhadap pelanggar ya. Iya. Ketegasan itu menurut saya memang harus terukur. Tegas bukan berarti kita melakukan upaya-upaya yang sifatnya merugikan orang lain. Tegas dalam arti kata yaitu kita harus memberikan efek jera kepada masyarakat. Efek jera ini jangan sampai mengakibatkan masyarakat akan mengulangi perbuatan tersebut. Nah, jadi setidaknya dengan adanya ketegasan yang kita lakukan, masyarakat akan mengingatnya sehingga tidak melakukan perbuatan itu lagi. Nah, untuk itu ke depan terkait dengan pelanggaran yang tadi sudah kita sampaikan Pak Suardi, masalah pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya menyebabkan fatalitas kecelakaan, itu kita akan prioritaskan satu demi satu. Karena kalau misalnya kita, menurut hemat saya, kalau misalnya kita melakukan hal-hal, semuanya kita lakukan itu mungkin tidak efektif karena banyak yang harus kita lakukan. Baik. Ya kan? Jadi kita harus prioritaskan dulu ini. Oke. Misalnya mungkin dalam proses ini kita kita akan analisa terlebih dahulu. Kira-kira potensi pelanggaran di wilayah Tanjung Pinang ini yang dominan apa? Apabila sudah kita temukan, kemudian kita akan langsung melakukan eksekusi, yaitu mencari solusi dengan yang pertama mungkin kita lakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk meminimalisir ini. Misalnya kita koordinasi dengan pihak sekolah gitu kan, kalau misalnya anak-anak sekolah, tapi memang betul-betul kita laksanakan di sana. Kita komunikasikan dengan pihak sekolah bahwa kita sebelumnya pihak sekolah ini kan tidak bisa melakukan upaya penegakan hukum. Dia hanya bisa memberikan himbauan dan pembinaan saja. Nah, namun dengan adanya itu kita akan melakukan koordinasi lah langsung dengan masyarakat. Kemudian memungkinkan juga kita bisa menyampaikan semacam surat lah kepada sekolah untuk mengingatkan kepada orang tuanya. Mengingatkan kepada orang tua anak-anak ini sendiri. Ya kadang kalau misalnya guru ya sebatas di sekolah aja, tapi kan selama dia bersosialisasi, lingkungannya kan ada orang tuanya. Ya, mungkin Pak Tengku berbicara mengenai orang tua. Kalau anak di bawah umur yang belum boleh membawa kendaraan, apa sanksinya untuk orang tua, Pak Tengku nih? Ada tidak sanksinya? Jadi untuk sementara ini saya memang belum pernah melihat sanksi terkait dengan orang tua yang membiarkan anak di bawah umur menggunakan kendaraan bermotor. Ini memang belum ada regulasi segala macam. Namun demikian,
Yang menjadi sanksi terkait dengan ini adalah sanksi pembinaan saja. Jadi sebelum itu kita memang memungkinkan untuk menghimbau kepada orang tua ini supaya apabila memberikan kendaraan pada anaknya itu harus jelas peruntukannya untuk apa gitu. Karena kan sebenarnya itu memang tidak diizinkan. Namun sekarang ini menjadi problem. Seperti saya waktu pas di Karimun pun saya juga menanyakan ini, ya kan, terkait dengan masalah kendaraan yang digunakan oleh anak di bawah umur. Banyak memang kita temukan di pagi hari mungkin pada saat dia bersekolah kan. Baik. Sebagian besar alasannya itu kan masyarakat orang tua banyak yang tidak bisa mengantar gitu. Karena mungkin karena kesibukan ya kan. Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang lain yang memang tidak memungkinkan dia untuk mengantar anak-anaknya sehingga mengizinkan anaknya ini menggunakan kendaraan gitu. Oke. Ya, mungkin menurut hemat saya agak riskan juga sebenarnya untuk itu karena anak-anak ini kan untuk daya pikirnya itu kan masih terbatas, masih labil lah istilahnya. Baik. Dia mesti mengutamakan kecepatan untuk mencapai tujuan, bukan keselamatan. Dan kita sampaikan kepada yang bersangkutan pun terkait dengan masalah keselamatan ini ya dengar kuping kiri, keluar kuping kanan kan. Nah, jadi memang dan itu sangat membahayakan Pak ya. Memang betul-betul sangat membahayakan. Selama ini pun kita lihat yang bersangkutan pun kan kalau memang belum cukup umur kan lebih besar motornya daripada orangnya kan. Iya, benar. Nah, sehingga memang agak riskan untuk kita biarkan yang bersangkutan. Ini pun nanti akan kita komunikasikan karena kita masih baru, kita akan gerak cepat Pak untuk mengatasi permasalahan ini. Namun sebelum itu kita akan lakukan analisa pelanggaran. Baik. Pak Tengku, tadi ada pertanyaan dari Pak Haryanto, tapi jangan dijawab dulu Pak Tengku, karena nanti kan Pak Tengku kan jam 7.45 kan mungkin akan ada telekonferensi dari Jakarta ya. Iya, jam 9 nanti itu sama Pak Kapolres juga. Baik. Tahan dulu Pak, dan handphonenya jangan dimatikan, kita berhibur sebentar Pak. Oke, terima kasih Pak. Ya Pak. Ya. Radio Republik of Indonesia. Anda masih bersama kami, RRI Tanjung Pinang, Radio Tanggap Bencana COVID-19, Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru. Balap sendiri yang bisa
Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1 dan kita membahas pagi hari ini tentang Operasi Zebra Seligi 2020. Pak Tengku masih bersama RRI ya? Iya, masih Pak. Baik, tadi ada pertanyaan satu dari Pak Haryanto, katanya kalau lampu merah banyak pengendara menyelonong aja tuh Pak. Gimana itu? Jadi gini, terkait dengan masalah menerobos lampu merah. Jadi untuk ini kami akan melakukan tindakan tegas terkait dengan masalah ini. Ini tidak bisa ditoleransi kalau misalnya melanggar lampu merah. Karena memang banyak terjadi kecelakaan karena hal tersebut. Ini kan memang sudah kita ketahui sejak kita mungkin masih SD bahwa lampu merah itu apabila lampu merah itu berhenti, kemudian lampu kuning itu hati-hati, lampu hijau itu jalan. Itu merupakan alat pengatur lalu lintas, ya kan? Jadi terkait dengan hal ini kita akan proaktif untuk mengingatkan dan terus akan kita lakukan tindakan tegas terkait dengan masalah ini. Dan kami himbau juga Pak, terkait dengan lampu merah yang berbelok ke kiri. Ya, yang selama ini kita ketahui bahwa apabila ada lampu merah kita boleh belok ke kiri ya. Kalau misalnya ada ada pemberitahuan belok kiri langsung gitu ya. Nah, jadi terkait dengan itu hanya berlaku apabila ada penyampaian ataupun ada informasi atau rambu yang mengarahkan hal tersebut. Boleh jalan terus gitu Pak ya? Iya. Namun apabila tidak ada, itu jangan coba-coba kita menerobos. Nah, kalau misalnya kita tetap memaksakan hal tersebut, ya kan? Maka itu bisa ditilang, Pak ya. Iya. Berarti di lampu merah itu harus ada petugas dari Satlantasnya, Pak? Nah, itu biasanya hanya rambu saja. Jangan asal belok kiri, ya kan, melewati persimpangan. Nah, lihat dulu rambu himbauannya, boleh langsung apa enggak. Nah, kalau misalnya tidak ada tidak ada rambu-rambu yang mengisyaratkan kita boleh belok kiri, ya jangan belok. Kan gitu pada intinya. Sama ini masyarakat berpemahaman bahwa belok kiri itu jalan terus kan biasa gitu. Kalau misalnya lampu merah, kalau bisa belok kiri itu boleh, ya kan? Sebenarnya tidak boleh. Jadi jangan kita bisa belok kiri kalau misalnya ada rambu di situ, ada rambu isyarat bahwa kita boleh belok kiri. Nah, kalau misalnya terkait dengan menerobos lampu merah di persimpangan itu kita kenakan pasal 112 ayat 3 ya, yang berbunyi pada persimpangan jalan yang dilengkapi alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi kendaraan dilarang berbelok ke kiri kecuali ditentukan oleh rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas. Gitu, Pak Tengku, menandakan seseorang itu menerobos salah tidaknya itu bagaimana pihak Satlantas tahu? Sementara di persimpangan lampu merah itu kan tidak ada CCTV, Pak. Tidak ada? Tidak ada CCTV-nya. Sekarang untuk sekarang ini di lampu merah sudah ada. Sudah CCTV, ada. Itu, Pak. Sudah ada. Itu kan yang menyiapkan Dinas Perhubungan yang menyiapkan itu. Jadi kita bisa meminta bukti otentik dulu, kemudian baru menentukan yang bersangkutan ini memang betul-betul lewat apa enggak. Gitu. Jadi tidak sembarangan menerobos lampu merah karena sekarang sudah ada CCTV, Pak ya? Iya, tidak boleh kita sembarangan menerobos lampu merah. Terlebih kalau misalnya belok ke kiri itu kan biasanya rawan itu. Masyarakat pun banyak nggak tahu kan, taunya kalau misalnya belok kiri boleh gitu ya kan. Ya, kadang-kadang dia mau buru-buru terus saja terobos itu, Pak. Nah, itu pun nanti jadi prioritas kita. Terima kasih atas masukannya. Ke depan juga kita akan melakukan analisa terkait dengan masalah ini. Pak, ada pertanyaan dari WA nih, Pak, dari Sarman BS dengan Pak Abdul Salam. Dari Pak Sarman BRS katanya, pagi Pak Satlantas, mohon yang menyambung SIM itu tidak perlu lagi dites. Kalau yang pemula oke lah katanya. Terus mohon praktek oknum yang sering menawarkan jalan pintas pembuatan SIM itu harus ditindak katanya. Itu yang pertama dari Sarman. Yang kedua dari Pak Abdul Salam. Selamat pagi RRI.
Satlantas katanya perlu memberikan sosialisasi rutin kepada masyarakat terkait berkendara dengan baik dan aman. Silakan Pak dijawab. Oke, yang pertama terkait dengan masalah perpanjangan SIM ya. Siap. Perpanjangan SIM ini sudah jelas dalam undang-undang bahwa apabila kita melakukan perpanjangan tidak ada tes lagi kalau memang pada saat pelaksanaan perpanjangan SIM. Yang penting pemohon itu yang pertama SIM itu jangan sampai mati. Jangan sampai habis masa berlakunya. Yeah. Selama masa berlaku SIM itu belum habis, ya kan? Itu tidak akan kita lakukan pengujian. Saya jamin itu tidak akan melakukan pengujian. Karena memang aturannya seperti itu dan masa berlaku itu dan SIM dapat diperpanjang sebelum masa berlaku habis. Jadi meskipun mesti ada besok sehari, itu bisa diperpanjang. Jadi sekarang ini kan untuk SIM ini kan sudah online ini. Jadi tidak ada proses-proses birokrasi lain, misalnya kayak harus mutasi dulu lah, berkas segala macam tidak perlu sekarang. Baik. Jadi sudah online. Jadi dimanapun kita bisa perpanjangan SIM. Bisa di SIM keliling kah, bisa di Polres manapun, kita ke provinsi manapun, meskipun kita tinggal di Tanjung Pinang sini kita bisa. Jadi tidak ada batasan untuk perpanjangan. Okay. Namun terkadang masing-masing kewilayahan itu ada prosedur tetapnya. Ya mungkin pada saat perpanjangan mungkin mesti setahun dia memperpanjang langsung, itu kan agak riskan juga. Mungkin mesti sebulan mesti bisa berlaku kan. Siapa tahu dalam materialnya mungkin kurang atau apa kan bisa menjadi permasalahan juga terkait dengan masalah itu. Sehingga SIM ini harus diperpanjang memang sebelum sehabis masa berlakunya habis. Gitu. Oke. Baik. Kemudian terkait dengan itu ya nanti kita akan melakukan upaya-upaya himbauan kepada masyarakat supaya jangan melalui pihak manapun. Kalau bisa mengurus perpanjangan, khususnya perpanjangan SIM seperti yang disampaikan oleh tadi, itu ngurus sendiri aja lah. Yang penting persyaratannya silahkan ditanyakan kalau memang pun tidak paham. Dan kan sekarang internet pun ada, bisa dilihat persyaratan. Sangat mudah sekali Pak ya. Sudah kita melihat informasi-informasi kan mudah. Baik. Kita lihat di sana berapa ininya PMBP-nya, kemudian apa persyaratan-persyaratan. Jadi sekali berangkat kita ke Polres untuk melakukan registrasi ataupun permohonan itu sudah lengkap. Oke. Tapi kalau memang pun ini kita juga ada memberikan himbauan juga lah ke masyarakat terkait dengan masalah ini. Kemudian masalah sosialisasi rutin terkait dengan kepada masyarakat terkait dengan berkendara nih Pak, yang baik dan aman. Ke depan ini kami memang punya program Pak. Kami ini punya program untuk menyampaikan informasi. Menyampaikan informasi mungkin secara secara virtual, secara langsung, ya kan kita akan tetap melaksanakan kegiatan. Apalagi saat ini sedang dilaksanakan Operasi Zebra. Perlu kita ketahui bersama, Operasi Zebra saat ini berbeda dengan Operasi Zebra sebelumnya. Operasi Zebra sebelumnya itu untuk sasaran kita adalah kegiatan preemptif itu atau kegiatan pembinaan yang di 2019 ya. 2019 itu untuk target kegiatan pembinaan kita hanya 20%. Kegiatan pencegahan itu 20%. Selebihnya adalah kegiatan represif atau penegakan hukum. Itu Operasi Zebra sebelumnya. Oke. Sekarang terbalik, Pak. 40% kegiatan pembinaan. Kegiatan pembinaan itu seperti penyuluhan, ya kan? Himbauan. Itu seperti kegiatan-kegiatan tersebut itu kita laksanakan sebanyak 40%. Kemudian kegiatan preventif seperti kegiatan yang sekarang kita memberikan sosialisasi baik virtual, elektronik maupun medsos itu banyak 40%, dan penegakan hukum kita 20%. Jadi tidak kita prioritaskan penegakan hukum dalam kegiatan Operasi Zebra di tahun 2020 ini, mengingat situasi masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Baik. Baik, Pak Tengku, ini pertanyaan yang terakhir, Pak. Dalam Undang-Undang Lantas 22 itu kan disebutkan denda kalau menggunakan HP di kendaraan. Tapi kok masih banyak sih pengguna HP yang terjadi di jalan raya, dan ini kan sangat berbahaya, Pak. Ada sanksinya lagi, Pak. Betul. Itu kan memang sudah dijelaskan seperti Bapak sampaikan tadi, memang ada regulasi tidak menggunakan
menggunakan HP, dan itu pun jadi sasaran prioritas kita. Yang pertama, kalau menurut analisa kami selama kami berada dalam tugas khususnya di lalu lintas, itu yang pertama masyarakat atau pengendara sendiri, dan bahkan pun seperti yang disampaikan oleh Pak Kasim, ya, bahkan aparat penegak hukum pun tetap juga ada yang menggunakan itu. Kadang kita ini tidak sadar yang namanya kita menggunakan sarana telekomunikasi ini kan sudah di bawah alam sadar kadang-kadang kita. Ya kan, tiba-tiba ada handphone, ada suara nada dering, kita langsung angkat. Ada ini segala macam angkat. Padahal untuk sekarang ini kita sudah diberikan fasilitas-fasilitas, ya kan? Mungkin menggunakan headset untuk antisipasi sementara. Sebenarnya tidak bisa juga mengangkat handphone, ataupun kita melakukan kegiatan yang lain, misalnya merokok lah pas kita kendaraan, ya kan? Berkendara menggunakan HP itu kan mengganggu konsentrasi kita sebenarnya. Nah, untuk itulah kita ke depan tetap kita akan terus ingatkan, karena memang saya lihat dan saya analisa di Tanjung Pinang ini, karena kotanya itu atau luas wilayahnya kecil, ya kan, jadi riskan untuk terjadi kecelakaan ringan, riskan sekali. Pagi aja sudah pagi-pagi kan sudah rame itu kan, kadang masyarakat menggunakan handphone langsung, ya tidak sadar sebenarnya dia tuh, tiba-tiba kok udah pakai HP, ya kan, biasa, ya kan. Karena mungkin handphone ini sudah menjadi pegangan wajib bagi masyarakat, sehingga dalam kenyataan yang kita jalankan, yang kita alami sekarang, ya memang terjadi gitu. Mau seperti apa lagi, kita tetap menghimbau. Tapi himbau kadang tidak diindahkan. Kita hanya menghimbau aja. Kalau memang pun yang bersangkutan merasa dirinya aman, sudah yakin dia dengan keamanan dan keselamatannya, ya silakan. Tapi tetap kita akan melakukan upaya-upaya terus ke depan. Karena ini memang merupakan hal yang harus memang betul-betul kita hilangkan. Baik, itu tergantung dengan masyarakatnya, Pak, ya, supaya mereka patuh di jalan raya, karena keselamatan orang lain juga harus diperhatikan juga, Pak, ya. Betul. Baik. Pak AKP Tengku Fahrial Kennedy SH.SIK MM Kasat Lantas Polres Tanjung Pinang, terima kasih atas bincang-bincang pagi hari ini bersama RRI. Semoga tugas dari Satlantas Polres Tanjung Pinang dalam menjalankan operasi Zebra selalu bermanfaat untuk masyarakat. Terima kasih, Pak. Amin. Selamat pagi. Semoga Selamat sukses. pagi, Pak. Baik. Salam Dan untuk masyarakat semuanya. Ya, dan kami akhiri acara Dinamika. Sampai jumpa. Demikian dialog interaktif Dinamika. Sampai jumpa.